Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas Saluma Menginang, selamat bertemu kembali dalam renungan harian Gereja HKBP Resort Surabaya di hari Jumat 27 Februari 2026. Firman Tuhan sebagai ayat harian kita tertulis dalam Ratapan pasal 2 ayat 17. Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya, Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan. Ia menjadikan si seteru senang atas kamu. Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Sampai di sana firman Tuhan. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari firman Tuhan ini. Yang pertama, kitab Ratapan adalah kitab kesedihan. Nama itu sendiri, Ratapan, adalah kata yang berarti tangisan, kesedihan, dan duka cita. Berkali-kali dalam kitab ini, Yeremia sebagai nabi menulis tentang tangisan dan air mata. Ini bisa kita lihat di Yeremia 1 ayat 2, Yeremia 2 ayat 11, ayat 18, dan di pasal 3 ayat 49. Berkali-kali dalam kitab ini Yeremia menulis tentang rasa sakit dan penderitaan serta kesulitan dan kesusahan. Hal ini masuk akal karena kitab ini ditulis setelah salah satu masa paling mengerikan dalam sejarah Yehuda. Yeremia menulis kitab ini tak lama setelah Yerusalem dihancurkan menjelang awal pembuangan mereka di Babel. Ini berarti sekitar tahun 586 sebelum Masehi atau tak lama setelahnya. Pada saat itu Yerusalem hancur lebur, rakyat dibuang ke Babel. Ini adalah masa yang mengerikan. Yang kedua, kitab Ratapan bukanlah kitab yang mudah dipahami. Ini bukan kitab untuk orang yang berhati lemah. Kita merasakan sedikit kengerian, terutama kalau kita baca di pasal 1. Berisikan kota yang hancur. Babel telah datang dan menghancurkan kota itu. Kota itu kini tinggal reruntuhan. Sulit memang untuk menggambarkan kejayaan yang pernah dinikmati Yerusalem pada zaman Salomo. Kekayaan dan kemakmuran Yerusalem tak tertandingi. Seluruh dunia mencari hadirat Salomo untuk mendengar hikmat yang telah Allah berikan ke dalam hatinya. Itu bisa kita baca dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 24. Namun 400 tahun kemudian semuanya telah berakhir. Kejayaan yang pernah dikenalnya telah lenyap. Yerusalem telah jatuh dari puncak kejayaan ke jurang kehancuran, dan ia merasakannya. Yeremia berduka dan menangis meratap. Lalu yang ketiga, pasal 2 ini berisi murka, kemarahan Allah terhadap penduduk Yerusalem karena pengkhianatan mereka terhadap Tuhan. Kemarahan, murka Allah tersebut tidak bisa lagi dihindari. Allah menghempaskan kemuliaannya dan melemahkan kekuatan Yerusalem. Semua simbol relasi antara Allah dan umat, dalam hal ini Bait Allah dan Mezbah, para pemimpin bangsa Yehuda dan tembok kota, semuanya dimusnahkan. Akibatnya penduduk Yerusalem mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka diserbu, dianiaya, ditindas, dan dibunuh oleh bangsa Babel.
Pengkhianatan itu terjadi karena para nabi palsu Israel telah memberikan penglihatan palsu. Mereka selama ini tidak menegur kesalahan bangsa Israel dan Yehuda. Mereka tidak menggiring umat untuk bertobat. Sebaliknya, membiarkan bangsa itu, umat, terjerumus ke jurang yang lebih dalam. Pada akhirnya Allah pun meninggalkan umatnya karena dosa telah menyebabkan dirinya menarik semua nubuat dan penglihatan. Bapak Ibu Saudara-saudara, hal ini menjadi peringatan bagi kita di zaman sekarang bahwa Roh Kudus pun bisa menghentikan manifestasi berbagai karunia dan karya ajaibnya dalam diri orang percaya apabila mereka tidak lagi mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan berkompromi dengan dosa. Dan yang keempat, yang terakhir, meskipun ratapan ini tidak ditutup dengan perasaan putus asa, namun di tengah situasi seperti itu, umat diajak untuk membuka diri dan berteriak kepada Tuhan dengan tangisan penyesalan sambil berharap pada belas kasih Allah. Walau Allah bertindak keras, tetapi Ia tidak pernah menyangkal kasih setianya. Pengharapan ini terjawab tuntas dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Murka Allah telah ditanggung oleh Kristus. Itu sebabnya dalam Kristus ada kasih, pengampunan, dan pemulihan. Marilah kita bertekad untuk tidak berkompromi dengan dosa dan sungguh-sungguh mencari Allah. Janganlah kita jemu-jemu saling mengingatkan supaya kita tidak terjatuh dalam dosa. Namun janganlah hal itu membuat kita terkabur. Jagalah kesetiaan kepada Allah agar jangan kita semakin jauh dari Dia, agar kita selalu terpelihara dalam kasih dan rahmat-Nya. Karena itu, mari saling menolong, saling mendoakan untuk hidup dalam kasih dan setia Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah itu menjadi peneguhan iman percaya kami, sebagaimana ratapan Yeremia atas kehancuran kota Yerusalem oleh dosa dan kejahatan bangsa Israel dan Yehuda. Mereka tidak mau mendengarkan nubuatan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Yeremia, supaya mereka berbalik dan bertobat kembali kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Ketidakmauan mereka itu atas pertobatan yang diinginkan Tuhan. Mereka harus menerima hukuman. Mereka harus dibuang ke Babel. Mereka harus melihat puing-puing kehancuran kota. Tuhan itu mengingatkan kami agar kami tidak hanya mengandalkan kekuatan pikiran dan kemauan kami. Biarlah hidup kami semakin diperbaharui dalam pertobatan melalui karya anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berkati gereja-Mu, HKBP Seresek Surabaya, Parhaladu, dan jemaatnya. Ampuni dosa kesalahan kami dalam Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.